Salam kerahiman. Hari ini kita mau belajar dari Bunda Maria. Kita baca dari 1711. Pengajaran dari Bunda Maria. Ketika aku sendirian bersama Santa Perawan Maria, ia mengajarkan kepadaku mengenai kehidupan batin. Jadi pada saat kita bersama Bunda Maria, contohnya dalam doa Rosario atau dalam doa Salam Maria, tidak hanya kita yang berdoa, tapi perlu saat hening, diam. Karena dikatakan oleh Suster Faustina, pada saat aku sendirian bersama Bunda Maria, ternyata ia mengajarkan aku, dia memberikan nasihat tentang kehidupan batin. Bunda Maria berkata, kebesaran sejati suatu jiwa adalah mencintai Allah dan merendahkan diri di hadiratnya sambil melupakan diri sendiri sama sekali dan tidak mengandalkan suatu pun. Kebesaran suatu jiwa. Bunda Maria memberikan nasihat, memberikan masukan, memberikan pengajaran pada Suster Faustina. Kebesaran suatu jiwa, tadi dikatakan satu, mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah ya, itu adalah bukti kita punya jiwa yang besar. Dan kedua, merendahkan diri di hadapannya. Ketiga, melupakan diri sendiri. Dan keempat, tidak mengandalkan suatu pun, hanya Allah. Sebab Tuhan itu memang besar, tapi ia sangat berkenan pada orang yang rendah hati. Tuhan itu besar dan dia berkenan pada kita kalau kita rendah hati. Ia selalu menolak orang yang sombong. Di 6:20 hal ini dipertegas lagi. Dikatakan oleh Suster Faustina, pengajarku adalah Maria. Ia selalu mengajar bagaimana aku hidup bagi Allah. Kita pun kalau mau belajar bagaimana hidup bagi Allah, kita rajin baca diary Suster Faustina. Rohku semakin cemerlang berkat kelembutan dan kerendahan hatimu, oh Maria. Dengan dia dapat guru, Bunda Maria sebagai gurunya, sebagai pengajarnya, maka dia katakan rohku semakin cemerlang berkat kelembutan dan kerendahan hati dari Maria. Inilah yang mau kita belajar bersama-sama. Bunda Maria banyak sekali memberikan nasihat kepada kita di dalam buku diary Suster Faustina tentang kerendahan hati. Dan yang dikatakan oleh Bunda Maria bukan hanya kata-kata, tapi dia nyatakan dalam perbuatan. Sudah banyak contoh, kemarin juga saya cerita ya tentang Bunda Maria. Kerendahan hatinya. Aku ini siapa? Aku ini hamba Tuhan. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki. Dia tidak menuntut, Tuhan saya kan akan mengandung dan melahirkan anak Allah. Kasih saya sarana, kasih saya spesial, kasih saya perlindungan, kasih saya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Enggak, dia sama sekali tidak menuntut, tidak meminta. Dia hanya melaksanakan perintah Tuhan. Hidup di hadapan Allah dengan cara mencintai Allah, melaksanakan kehendaknya. Ayo pergi, cacah jiwa. Karena dia ikut Yosef suaminya. Dia lagi hamil, tapi karena aturan pemerintah dia nggak ngomel, dia juga nggak marah, dia lakukan. Sampai ke sana nggak ada penginapan karena semua orang cacah jiwa datang ke kota tersebut. Otomatis nggak ada tempat. Akhirnya melahirkan di kandang, juga nggak komplain. Kalau sekarang
anak sekarang mau melahirkan di rumah sakit yang terkenal, yang hebat, yang bahkan sekarang banyak anak-anak muda yang nggak mau lahir normal, sesar. Ya, sebetulnya menurut saya aneh ya, kita dikasih kemampuan oleh Tuhan untuk melahirkan secara normal. Sesar itu bukan suatu fasilitas yang perlu dinikmati kalau kitanya normal-normal aja. Itu adalah untuk tindakan hal-hal yang memang membutuhkan treatment spesial. Tapi zaman sekarang saya banyak dengar hal tersebut. Ya, it's okay, bukan urusan saya juga ya. Tapi itulah, coba kita lihat dari Bunda Maria. Lahir Yesusnya masih kecil, pergi ke Mesir. Tuhan, kenapa saya harus pergi? Kan Tuhan bisa bunuh Herodes, kan Tuhan bisa lindungi saya. Dan itu tidak dilakukan. Pergi ya pergi, dengan masa depan yang nggak tahu, yang nggak jelas. Karena pergi ke tempat yang jauh, juga nggak tahu di sana bagaimana udaranya, situasinya, masyarakatnya ya. Bahkan saya pernah baca satu buku, waktu bayi Yesus dibawa dalam perjalanan menuju ke Mesir, ternyata kan melewati gurun pasir, melewati mungkin kota-kota atau desa-desa, ya perjalanan yang cukup panjang. Sampai suatu hari bayi Yesus ini mungkin ya juga perlu dimandikan kan ya, kalau enggak kan kepanasan, kasihan juga. Nah, pada waktu Bunda Maria mampir ke satu tempat di mana Yesus dimandikan, setelah itu ternyata air bekas Yesus mandi itu memandikan lagi satu bayi lain, yang katanya bayi itu tadinya kalau nggak salah kusta ya, dan ternyata sembuh. Jadi kalau kita lihat perjalanan Bunda Maria itu, walaupun dia susah, walaupun dia sengsara, tapi tetap membawa kebaikan dimanapun dia berada. Sampai di Mesir, dia hidup di Mesir sampai suatu hari disuruh balik lagi karena Herodes sudah meninggal. Itulah perjalanan hidup Bunda Maria sampai keluar dari Mesir. Ada proses yang harus diikuti sebagai bangsa Yahudi, pergi ke perayaan, Yesusnya hilang. Mungkin kalau kita suami istri saling menyalahkan, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan suami, karena kok anaknya sampai nggak ada yang urus, sampai nggak tahu, sampai hilang. Cari, dalam masa pencarian pasti ada kegalauan, ada kekhawatiran, itu semua dialami oleh Bunda Maria, tapi tidak ada keluhan sama sekali. Kita belajar ya dari Bunda Maria. Bunda Maria pengajar dari Suster Faustina. Bunda Maria juga menjadi pengajar dari kita. Dan seperti Suster Faustina katakan, dengan meneladani Bunda Maria, saya semakin mengenal Allah. Itu aja untuk hari ini. Salam kerahiman.
Aku